Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, yes Lord. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Kita sama-sama baca dari Mazmur 111. Satu perikop kita akan bahas siang ini. 111 ayat 1 sampai 10. Nanti kita bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat kedua, dan selanjutnya kita bergantian. Sudah dapat semua ya? Amin ya. Ya, Mazmur 111. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Amin.
Terima kasih. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang menyimpan dalam hatinya, kiranya dikuatkan. Amin ya. Nah, pada bacaan kita sore ini ya, dari Mazmur 111, itu kita bicara mengenai dengan tema yang saya bawakan pada saat ini adalah bagaimana kita memaknai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan ya. Karena kita percaya semua, siapapun kita pasti mengalami kebaikan Tuhan. Ya kan? Anywhere, anytime, dan dalam keadaan posisi apapun gitu ya, pasti kita mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang masih progres gitu ya, kok saya jatuh, kadang-kadang lebih sering jatuhnya daripada mengalami kebaikan Tuhan. Mungkin sebagian kita seperti itu ya, seperti tadi kesaksian Pak Pendi gitu ya. Tapi saya ambil dari ayat pertama, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Jadi konteksnya aku mau bersyukur gitu. Kalau kita nggak bisa bersyukur, maka kita akan bisa hanya mengeluh gitu ya. Tapi yang Tuhan mau dalam pasal ini ya, atau perikop ini, yang pertama saya bikin 3 bagian. Yang pertama adalah bahwa kita harus bersyukur. Bersyukur adalah satu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang bagaimana dia memaknai penciptanya gitu ya. Kita percaya bahwa agama dan esensinya itu berbeda sekali dengan kekristenan gitu ya. Jadi pada saat agama hadir itu ke dunia ini, itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Makanya banyaknya hukum, syariat-syariat itu untuk tujuannya untuk mencari penciptanya. Tapi kekristenan adalah bagaimana usaha Tuhan mencari ciptaannya sampai turun ke bumi gitu ya. Karena kita sudah dibuang karena dosa Adam. Satu orang berdosa, maka kita pun semua berdosa. Di Roma 3:23 tidak ada orang yang tidak berdosa, semua orang berdosa ya. Jadi Tuhan mencari kita, spesial nggak? Spesial loh, ya kan? Jadi nggak ada siapapun kita, kondisi apapun kita, dari keluarga apapun kita gitu ya. Kita semua ini kita lagi diincar oleh Tuhan gitu ya, untuk diselamatkan, untuk bersama-sama dengan Dia. Tadi Ci Maria mengatakan kita akan bersama-sama di surga. Wah, kekekalan gitu ya. Kekekalan ini nggak main-main Bapak Ibu sekalian. Jadi kekekalan itu triliunan tahun. Di Mazmur mengatakan manusia hidup 70-80 tahun. Selebihnya adalah kelemahan tubuh. Ya, sakit penyakit. Ya, mungkin ada yang masih sehat. Tapi pemazmur mengatakan itu hanyalah bonus gitu ya. Kita harus berkualitas dalam hidup di dunia ini. 70-80 kita harus benar-benar isi kehidupan ini seperti apa. Karena goal kita, tujuan kita itu adalah kekekalan. Kekekalan ada 2, kekekalan binasa itu dan kekekalan juga. Tapi sorga pun kekekalan. Nah, kita ada di pilihan kita akan masuk ke dalam sorga yang nyaman, di mana Tuhan ada di sana, menyediakan tempat bagi kita. Makanya di Yohanes mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku menyediakan tempat bagimu di sorga bersama-sama dengan aku. Nah, bagaimana kita harus bersyukur? Di ayat 1 mengatakan, kuncinya bagaimana kita memaknai kebaikan Tuhan, kita harus bersyukur, senantiasa bersyukur. Gitu ya. Tanpa bersyukur kita seolah-olah mengeluh gitu ya. Saya ada satu kesaksian seorang WL ya, worship leader gitu ya, di satu gereja ya. Dia pedagang berlian di Pasar Cikini. Nah, di sana pada saat dia mau ke gereja gitu ya, pagi-pagi sekitar jam 7 pagi ibadah di gerejanya itu, dia lupa ternyata di dompet dia itu, di kantong dia itu kunci berangkasnya nggak ada gitu ya. Waduh, ini kan kaget. Ini Bapak Ibu berlian, bukan hanya sekedar emas, berlian. Karena dia memang pedagang berlian di Cikini. Samping stasiun itu ada satu kayak mall gitu ya. Dan itu adalah kumpulan pedagang-pedagang emas dan berlian. Nah, pada saat pagi-pagi itu dia, hari Minggu pagi dia begini, aduh, gimana nih kok kunci berangkas saya nggak ada gitu. Tapi saya harus ke gereja, saya harus ajak istri dan anak saya
untuk menyembah Tuhan. Tadi ibu punya kesaksian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua tambahkan gitu ya. Dia utama cari Tuhan dulu. Itu Matius 6:33. Dia cari Tuhan dulu. Dia ajaklah istri sama anak-anaknya ke gereja, walaupun saat itu dia nggak tugas WL, tapi setengah hati dia rada-rada was-was karena takutnya ya itu toko akan dibobol maling atau gimana gitu ya. Nah, akhirnya dia berdoa sama Tuhan, dia berdoa bahwa dia ingin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan itu dijalankan. Akhirnya dia sampai selesai ibadah, dia antar istri sama anaknya pulang, dia lacu sepeda motornya ke Cikini, karena dia di situ mulai lagi was-was karena maling di pasar Cikini itu tidak membobol folding gate pintu depan, melainkan membobol plafon. Jadi pada saat dia masuk ke tokonya, dia lihat, loh, folding gate aman, puji Tuhan. Dia buka lagi folding gate itu, ada lapisan berikutnya, pintunya aman. Dia lihat beberapa etalasenya itu aman semua, puji Tuhan. Dan di situ dia mulai tenang, puji Tuhan. Nah, dia lihat plafon tidak ada yang terbongkar, dan dia makin bersuka cita. Lalu dia melaju langkahnya ke berangkas. Di berangkas itu memang terbuka ternyata, Bapak Ibu. Berangkasnya terbuka, tapi kuncinya nempel di situ. Nah, kuncinya nempel di berangkas itu. Nah, pas dia masuk ke dalam petinya itu, di berangkas itu, dia lihat, oh ternyata beberapa papan masih utuh. Nah, disitulah dia nangis, dia bersyukur sama Tuhan. Mungkin kalau hilang, mungkin jadinya berbeda ya. Karena waduh, satu nampan hilang bisa berapa miliar gitu. Akhirnya puji Tuhan, ternyata saya sungguh-sungguh harus mencari Tuhan. Selebihnya akan ditambahkan. Tadi yang Ibu bilang kesaksian itu semua yang ditambahkan. Penting awalnya adalah mencari Tuhan. Dengan kita mencari Tuhan, maka kita bisa mengatakan bahwa kita akan bersyukur. Kita akan bersyukur, gitu ya. Kita akan bersyukur. Tanpa kita bersyukur kepada Tuhan, kita hanya sebagai bukan anak-anak Allah, tapi melainkan hanya batu sandungan bagi orang lain. Kita mengeluh, nggak ada lagi jalan untuk bersyukur, maka disitulah Tuhan akan bisa marah, akan murka gitu ya. Karena bukan orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk kerajaan Allah, tapi orang yang melakukan kehendak-Ku. Tadi Pak Pendi bilang, banyak orang mengatakan Tuhan ya. Matius 7:21 ayat 2, 7:21 sampai 22 itu mengatakan barang siapa yang bukan yang berseru kepada Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga, tapi mereka lah yang melakukan kehendak-Ku. Kehendaknya apa, Bapak Ibu? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba mungkin kita bisa baca. 1 Tesalonika ayat 18. Itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang Tuhan mau. Nah, inilah sebagai syarat mutlak bahwa kita bisa masuk ke dalam sorga. Mengikuti kehendaknya, menuruti kehendaknya. Gitu. Apa tuh di 1 Tesalonika 5 ayat 18? Boleh Pak Pendi? 1 Tesalonika 5 ayat 18. 5 pasal 5 ayat 18. Ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke. Jadi mengucap syukur adalah kehendak Allah, Bapak Ibu. Mengucap syukur bukan kehendak saya. Mengucap syukur bukan kehendak dari Cimaria, tapi kehendak Allah. Itu yang tugas bagi setiap kita. Kita harus mengucap syukur dan bersyukur. Di pasal 1 tadi kita baca, aku mau bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bersyukur. Caranya seperti apa? Apapun. Mungkin dengan doa, dengan pujian, dengan membangun saat teduh dengan Tuhan, dengan karakter kita yang dirubah menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat bagi banyak orang itu mungkin banyak persepsinya. Ada yang mengatakan jadi berkat kita memberi dengan materi, kita memberi dengan sesuatu yang menyenangkan dia gitu ya. Tapi satu hal saya tambahkan, tidak menyusahkan orang pun itu menjadi berkat gitu ya.
nggak usah nyusahin orang, nggak usah nyusahin orang. Itu menjadi berkat. Dan itu adalah kehendak Allah. Makanya kita bisa bersyukur, gitu ya. Lalu ayat yang kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Jadi perbuatan Tuhan ini sungguh luar biasa gitu ya. Ini bisa membuat kita, kalau saya bagikan, disebutnya namanya bagian inilah kagum. Pertama kita bersyukur, kedua kita kagum. Karena perbuatan Dia, Bapak Ibu. Jadi pada saat bangsa Israel 600.000 jiwa lebih keluar dari Mesir, gitu ya. Dia masuk ke dalam di depan Laut Teberau. Dia lihat tiba-tiba para Mesir itu, para pasukan Mesir mengejar dia, gitu ya, termasuk Firaun juga mengejar dia. Tapi di sana tidak ada jalan lain, hanya di depan itu laut, gitu, laut, kiri kanan gunung, tengah laut. Bagaimana tuh solusinya? Tapi Allah lalu mengatakan kepada Musa untuk angkatlah tongkatmu, lalu cukupkanlah ke laut, dan terbelahlah Laut Teberau. Saat itu Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya. Dan kita Bapak Ibu, kita kagum kalau melihat itu. Itu perbuatan Tuhan yang ajaib bagi umatnya. Lalu semua 600.000 jiwa itu di kitab Keluaran, di Exodus. Lalu mereka keluar dari kepungan kejaran dari Mesir, tentara Mesir. Mereka harus melewati laut itu, lalu laut itu menjadi sesuatu jalan yang terbuka hingga mereka selamat. Tidak ada yang tertangkap. Puji Tuhannya, inilah perbuatan Tuhan. Secara manusia Musa bingung. Musa sebagai abdi Allah, dia memimpin, tapi memimpin dia bingung. Lah, kok nggak ada solusinya, seperti apa nih Bapak, gitu ya. Tuhan, bagaimana nih untuk membawa umat? Katanya mau membawa dia ke tanah Kanaan. Sedangkan kayak gini udah mau dikejar nih sama tentara Mesir. Dengan satu syarat, Tuhan punya solusi. Dengan apa? Dengan perbuatannya yang ajaib, dia buka itu Laut Teberau, belah dua. Semalaman mereka berjalan, anak kecil, dewasa, kakek-kakek, nenek-nenek, semua melewati tanpa ada satupun yang tangkap oleh orang Mesir. Nah, itulah perbuatan Tuhan bagi kita. Nah, secara luar biasanya saya kagum. Bagaimana saya kagumnya? Untuk kehidupan saya gitu ya. Saya bekerja saat ini di satu perusahaan importir di Jakarta. Nah, saya bekerja di perusahaan ini sekitar tahun 2016. Nah, lalu apa yang saya kagumi dari perbuatan Tuhan atas saya? Sebelumnya saya 2013 itu saya bergabung di perusahaan travel agent. Travel agent itu yang untuk tiket-tiket gitu ya. Lalu kita di situ di kantor saya di travel agent itu di daerah Cideng ada karyawan kurang lebih sekitar hampir 30 orang dengan 3 cabang. Lalu ujung-ujungnya mendekati COVID, mereka pengurangan. Tapi saya sebelum COVID, saya sudah keluar. Loh, mungkin saya akan mengatakan, kok saya kena pengurangan, tapi belum COVID. Ternyata ada satu rencana Tuhan, ada satu perbuatan Tuhan yang membuat saya harus bekerja di tempat lain yang lebih baik. Dan itu sampai saat ini, saya masih jalankan di importir parfum. Lalu, dan ini berjalan sampai saat ini. Saya berpikir gini, teman-teman saya di travel agent, pada saat COVID, mereka semua dikeluarkan. Bahkan sampai tidak ada kerjaan sama sekali. Gitu ya. Dan saya, di perusahaan yang saya kerja sekarang, pada saat COVID pun saya malah bekerja. Gitu ya. Mereka digilir. Dalam arti gini loh. Jadi seminggu itu mereka bisa 2 kali masuk. Sedangkan saya bisa sampai 6 hari masuk. Total Senin sampai hari Sabtu saya bekerja. Nah, di sini luar biasanya perbuatan Tuhan untuk bagi saya sendiri gitu ya. Sampai saya tidak ada pemotongan. Dan saya berjalan dengan lancar, ini istri saya, dan dia mengetahui semua, loh kok bahkan teman-teman gereja saya sudah ada yang di PHK karena pabrik-pabrik mengalami satu resesi karena dampak dari COVID.
Dan itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian, bahwa itu semua berdampak sangat luar biasa. Bahkan tetangga kami itu banyak sekali yang harus pindah rumah karena dampak COVID, nggak bisa bayar lagi sewa gitu ya. Ada teman-teman juga yang kerjaannya malah hilang. Ada teman-teman juga yang mau nggak mau dia digilir kerjanya karena memang perusahaan tidak sanggup secara full membayar gaji karyawan gitu ya. Nah inilah kekaguman Tuhan. Besar perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Dan kadang-kadang saya menyelidiki apa sih arti makna perbuatan Tuhan bagi hidup saya. Kok saya bisa sampai dipindahkan kerja gitu ya, dapat satu hal yang baru, sesuatu dunia kerja yang baru, bidang yang baru, walaupun memang sama-sama komputer gitu ya. Saya lebih senang dalam bidang computerized karena memang saya tertarik dalam bidang digital. Jadi puji Tuhan ya bidang itu saya gelutin lagi, walaupun dalam pekerjaannya yang baru, posisi yang sama. Nah, lalu di ayat 3, agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Terkadang kita bersemarak karena pekerjaan Tuhan dalam diri kita gitu. Dalam setiap kita, bukan saya saja loh, Bapak Ibu semua. Mungkin masih studi, yang mungkin bekerja sebagai ibu rumah tangga. Percaya, pekerjaan Tuhan terjadi bagi Bapak Ibu dan sekalian gitu ya. Bahwa kita mengalami Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Baik di marketplace maupun di keluarga maupun di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini yang sesuatu yang gak dimiliki oleh dua orang dunia, tapi Tuhan memberikan itu kepada kita sebagai anak-anaknya. Lalu di ayat keempat, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, dan perbuatannya itu sungguh luar biasa Bapak Ibu, sampai-sampai kita kagum gitu ya. Bahkan pada saat orang-orang Israel itu dia berjalan gitu ya di padang gurun, mereka nggak bekerja loh, mereka tidak bekerja selama 40 tahun, mereka muter-muter di padang gurun ya, memang kayak tegar tengkuk ya, tapi mereka tidak bekerja, tidak menghasilkan, tapi Tuhan jagai sepatu kasut baru, baju tidak rusak. Kalau bukan karena perbuatan Tuhan yang ajaib, mungkin itu akan musnah dengan dirinya ya. Tidak sakit, anak-anak kecil kalau kita baca di kitab Exodus, Keluaran, semua dijagai Tuhan, dipelihara Tuhan. Pada saat makanan pun datang dari langit. Wah, rot mana. Itu seperti ketumbar dan dicampur dengan madu yang manis. Itu sesungguh dimiliki oleh setiap para umat Israel saat di padang gurun, dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan pada siang dia kepanasan, kalau di Israel atau di daerah Timur Tengah Bapak Ibu, pada saat siangnya itu bisa sampai 47 derajat, saking panasnya. Tapi Tuhan jagai mereka dengan apa? Dengan tiang awan. Jadi kemana umat ini berjalan, di atasnya itu ada awan gitu ya. Di atasnya ada awan dan tidak membuat mereka kepanasan. Bahkan bangsa-bangsa lain yang dia lewatin tanahnya gitu ya, ngelihatlah kok nggak kepanasan, keenakan gitu ya. Wah, inilah pemeliharaan Tuhan, perbuatan Tuhan, pekerjaan Tuhan, hingga akhirnya mereka tetap teduh pada saat siang. Dan nggak cuma teduh doang, pada saat malam mereka kedinginan di padang gurun. Tapi Tuhan kirimkan tiang api hingga menghangatkan tubuh mereka, hingga menghangatkan semua apa yang mereka lalui, jalan-jalan itu mereka hangat. Sampai-sampai mereka sungguh luar biasa, kuat, tidak pernah sakit, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sesuatu yang kelemahan tubuh. Mereka dikuatkan, kecuali karena kalau dia berdosa ya itu baru sakit. Tapi pada saat dia nurut, seperti Musa yang katakan, dia turut, dia akan terus berjalan sampai ke Kanaan. Walaupun Musa tidak sampai ke Kanaan, hanya Yosua dan Kaleb ya. Tapi itulah perbuatan Tuhan yang membuat kita kagum. Kita nggak bisa beralasan, berasumsi bahwa kita itu menolak Tuhan, kita mengeluh. Nggak ada. Karena apa? Perbuatannya lebih dulu ajaib pada umat Israel
dan saat ini kepada kita semua. Lalu yang poin ketiga yang saya bagikan pada saat ini adalah kita akan diperkaya atau ditambahin. Wah, luar biasa tuh, diperkaya dan ditambahin. Nah, di ayat kelima itu, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan tahu kita butuh dana, Tuhan tahu kita butuh uang, Tuhan tahu kita butuh sesuatu materi. Dan ini Tuhan berikan di ayat 5, diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Masalahnya Bapak Ibu takut akan Dia atau tidak? Nah, gitu kan. Kalau kita takut akan Dia, Tuhan memberikan rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Tuhan memberikan kita semua rezeki yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa kekurangan kita, dan Tuhan tahu apa talenta kita, gitu ya, yang Dia berikan bagi setiap kita. Lalu kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Milik pusaka bangsa-bangsa ini kita mungkin pernah dengar gitu ya. Anak-anak kita mungkin, wah, kok bisa sampai ke luar negeri, bersekolah. Mungkin teman-teman kita ya, satu gereja atau mungkin satu persekutuan, anaknya bisa sampai ke luar negeri, anaknya bisa menjadi hebat di negara tertentu gitu ya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Wah, ini luar biasa. Bahkan sampai ada rencana dari Cimaria ya ke Malaysia ya. Wah, ini bukan berkat bangsa-bangsa, pusaka bangsa-bangsa diberikan. Dan ini bukan main-main, ini adalah berkat dari Tuhan yang sesungguhnya kita kagumi, kita diperkaya, kita ditambahin. Lalu di ayat ke-6-nya mengatakan kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Ayat ke-7, perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selama-lamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Pemeliharaan Tuhan bagi kita, bahkan kita ditambahkan, bukan hanya sekedar materi, bukan hanya sekedar uang gitu ya. Kesehatan itu jauh lebih penting. Punya uang banyak tapi sakit, ada yang mau ya? Nggak mau juga ya. Ya kan? Tapi sakit, nggak punya uang gitu. Jadi nggak mau juga dong ya. Nggak mau juga ya Pak ya. Punya uang, sakit gitu ya, nggak mau. Terus sakit nggak punya uang, lebih nggak mau lagi dong ya. Nah itu terkadang manusia bisa mengukur seperti itu, dan Tuhan mengerti itu bagi setiap kita. Dia memberikan kebaikan-kebaikan itu kepada kita bagi setiap kita yang takut akan Dia, gitu ya. Saya sudah kesaksian waktu bulan September lalu ya, bagaimana saya mengalami kebaikan Tuhan lewat kesembuhan dari sakit kanker saya. Nah, itu sesuatu yang mungkin pandangan teman-teman saya mungkin mengira, wah ini yuk udah stadium tinggi, tapi kok yuk bisa sembuh. Saya bilang, bukan saya loh, ini Tuhan, gitu ya. Tapi tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi Tuhan yang ada dalam saya, itu yang menguatkan saya. Karena di Kisah Yohanes mengatakan, roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh dalam dunia ini, gitu ya. Roh dalam dunia ini adalah membinasakan, tapi roh Tuhan membebaskan, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan yang baru, dan segala sesuatu yang dari Tuhan, tidak ada yang merugikan. Kita percaya bahwa selalu kita bersyukur, selalu kita kuat dalam Tuhan, dan percayalah endingnya segala sesuatu pasti yang terbaik yang Tuhan berikan, gitu ya. Saya percaya, saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, endingnya selalu Bapak Ibu baik, gitu ya. Semua itu baik, tidak ada yang tidak baik, selalu baik. Tidak ada sesuatu yang merugikan kita. Mungkin sebagian materi kita akan mengatakan, wah, saya harus berkorban loh materi. Tapi Tuhan bisa gantikan. Kita harus berkorban mengenai waktu kita, tapi Tuhan bisa gantikan. Gitu ya. Percayalah bahwa setiap kita, semua kita akan dibekali kebaikan Tuhan
apapun keluarga kita, apapun latar belakang kita, apapun pekerjaan kita gitu ya, tugas-tugas kita, kita percaya Tuhan hadir bagi setiap kita. Mungkin itu aja sharing singkat sore ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Karena rohmu menyala.